Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman yang sudah mengklik video ini selalu dalam keadaan sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilancarkan rezekinya, amin. Oke teman-teman, pagi ini ya kita sambil tunggu toko buka, kita bagi-bagi info ya. Info pagi ini teman-teman, saya mau membahas ini ya, cara menganalisa kerusakan medium di semua sistem armada. Cara menganalisa kerusakan medium di semua sistem armada. Oke teman-teman ya, langsung kita ya. Jadi kerusakan di dalam mobil itu tentu ada yang sifatnya kerusakan ringan ya, kerusakan medium, dan juga ada yang kerusakan berat ya. Nah, untuk kerusakan medium ini teman-teman ya, yang pertama adalah misalnya kerusakan laker, atau dalam bahasa teknik kita sebut dengan bearing ya, laker atau bearing ya. Itu secara umum kerusakan laker itu bisa kita analisa dengan kita dengarkan suara ya, suara pada saat laker itu rusak dan laker itu sedang berputar, maka suara kerusakan laker itu akan berdengung ya, suara rrrr ya. Nah, secara umum suara laker itu sama ya, suaranya itu adalah suara laker. Nah, di sini ada dua versi ya, versi mobil kecil dan mobil besar ya. Jadi kalau laker itu pada mobil kecil itu pada saat jalan itu bisa kita analisa dari dalam mobil kecil itu, suara laker itu terdengar ya teman-teman. Jadi suara laker yang di pas roda itu pada saat kita berjalan, suara laker itu bisa kita dengarkan ya. Itu suaranya suara brrr. Ada suara gemuruh sedikit gitu ya di dalam mobil, atau terasa dari luar begitu teman-teman. Ini untuk mobil kecil. Kalau untuk mobil besar ya, kerusakan laker ini bisa kita analisa dari, yaitu roda ya. Roda itu terasa kalau sehabis perjalanan itu, coba roda kita sentuh begitu, itu pasti nanti ada panas ya, ada panas gitu. Namun kalau panasnya itu kedua-duanya ya, panasnya itu kedua-duanya antara kanan dan kiri, maka ini yang bermasalah bukan lakernya ya, yang bermasalah. Tapi kalau yang, atau mungkin kalau panas kedua-duanya, mungkin kedua-duanya lakernya bermasalah ya. Jadi kerusakan laker itu pada roda depan khususnya itu bisa kita analisa, yaitu dari tromolnya ya. Tromolnya kita pegang itu biasanya panas ya, panas. Nah, kalau itu panas, kemudian setelah kita dongkrak, kita ocak-ocak itu banyak oglek ya, bergoyang begitu teman-teman, banyak bergoyang itu. Nah, itu adalah kerusakan laker ya di mobil besar dan mobil kecil. Kemudian kerusakan medium yang lain adalah misalnya mobil kita pada saat kita berkendara, kemudian lampu indikator itu menyala, lampu indikator pada temperatur itu menyala ya. Jadi temperatur menyala artinya di sini terjadi masalah pada temperatur. Jadi pada saat kita berjalan temperatur itu menyala dan dibarengi dengan mobil itu berhenti secara mendadak. Nah, pada saat ini Anda harus awas ya.
karena terjadi kekurangan air ya, bisa terjadi kekurangan air pada radiator ya, yang berakibat mesin mati. Maka Anda harus lihat dulu pada radiator ya. Pada saat mobil ini sudah berhenti, maka yang Anda lihat dulu pada radiatornya ya. Ini yang kemudian setelah Anda lihat radiatornya ya, apa radiatornya itu kosong tidak ya. Tetapi dalam insting saya pasti radiatornya itu kosong ya. Tapi ingat ya, untuk membuka radiator itu mesti mesin harus dingin dulu ya, karena pada saat kita buka pasti itu ada suara menggelepar ya, jos gitu ya. Nah, itu mesti kita hati-hati, dan mesti pada saat kita mau membuka radiator itu mesin harus mendingin dulu ya, mendingin baru kita buka. Nah, kalau radiator itu kosong ya, kemudian kita isi ya. Setelah kita isi, kemudian kita starter lagi ya. Kita starter lagi. Kalau itu tidak bisa, maka alamat ini adalah terjadi kerusakan di sistem silinder kop ya, atau pemuaian yang berlebih. Jadi silinder kop yang mestinya lurus seperti ini berubah menjadi seperti ini ya. Ini silinder kop, sehingga ini dikatakan mulet gitu ya. Nah, ini adalah kerusakan medium pada sistem silinder kop mobil ya. Ini artinya harus bongkar mesin separuh ya, karena ini sudah mulet dan itu harus diseleb ya. Jadi kalau seperti ini harus diseleb supaya lurus seperti ini teman-teman ya. Ini silinder kopnya sudah mulet. Kemudian kerusakan ringan yang medium yang lain adalah misalnya pada sistem kopel ya, pada sistem kopel. Jadi pada saat kita berjalan itu ya, apabila kita berjalan dalam kecepatan rendah maupun kencang, ini terjadi goyangan dedek. Nah, seperti getaran patah-patah ya. Getaran itu seperti patah-patah. Jadi kita berjalan pelan, ada suara getaran patah-patah, dedek. Kemudian kita buat berjalan agak kenceng ya, juga suara agak patah-patah, dedek. Nah, ini bisa kita analisa, ini adalah suatu kerusakan dari sistem kopel, yaitu sistem yang menghubungkan antara gardan dengan mesin transmisi ya. Ini kerusakan medium pada sistem kopel. Kemudian apabila kita mengetes ya, waktu kita mengecek oli ya, kita mencolok oli, kita mencolok pada mesin, kita ngecek oli itu. Kalau oli itu berkurang, maka ada beberapa indikasi kerusakan itu ya. Jadi kita colok, olinya berkurang. Nah, penyebabnya apa teman-teman? Nah, kita analisa, kita lihat dulu di bagian bawah mesin ya. Kita lihat dulu di bagian bawah mesin, apakah di bawah itu ada tetesan atau rembesan oli ya. Kalau di bawah itu ada rembesan oli, maka kebocoran oli itu bisa juga dari packing ya. Packingnya itu ya, packing bawah mesin itu yang melingkar itu bisa dari situ, atau mungkin dari seal ya, seal keras bawah ya. Jadi seal itu yang keras yang menghubungkan antara mesin dengan transmisi. Itu di situ ada seal ya, dan mungkin itu sealnya yang bocor ya. Atau mungkin kebocoran itu dari seal
klep ya. Jadi seal klep itu eh, dari klep atas ya, dari silinder kop itu kan ada klep ya, dan di pas klepnya itu ada seal yang sebesar jari ini, sebesar jari ini, segini teman-teman ya. Seal klep itu kecil-kecil seperti ini ya. Nah ini segini ini seal klep ya. Jadi itu pas di sealnya itu. Nah kebocoran itu bisa mengakibatkan oli berkurang ya. Jadi oli yang dari silinder kop masuk melalui seal klep itu ke bagian ruang pembakaran ya. Jadi oli terbakar di dalam ruang pembakaran, lama-lama oli itu akan mengalami berkurang ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sharing sedikit-sedikit ya, semoga ini bermanfaat ya. Dan tetap bersama channel Indomacos ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.